Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 6 Agustus 2021. Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Kita sering menyebutnya dengan pesta transfigurasi. Peristiwa ini berawal dari Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Situ mereka sendirian saja, dan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Situasi itulah yang membuat Petrus dan para murid lain merasa sangat damai, penuh sukacita. Maka ia mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudaraku terkasih, peristiwa transfigurasi menegaskan 2 hal bagi kita. Pertama, peristiwa transfigurasi ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Allah, dan kepadanya kita semua muridnya harus mendengarkan. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dialah Allah yang akan bersabda dan kita mendengarkan sabdanya. Kedua, peristiwa transfigurasi telah memberi rasa damai dan sukacita bagi Petrus dan kawan-kawannya. Damai itu para murid alami karena kedekatan relasi mereka dengan sang gurunya. Dan peristiwa selanjutnya, mereka harus turun dari gunung dan akan menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Saudaraku terkasih, saat mereka turun dari gunung dan meninggalkan suasana damai dan penuh sukacita yang mereka rasakan itu, sebenarnya Yesus ingin mereka sadar bahwa inilah realitas hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup itu tidak selamanya indah. Ada saat mereka mengalami sukacita, mengalami damai, tapi ada saatnya mereka harus mengalami penderita, mengalami sakit hidup ini, mengalami perjuangan. Dan semuanya harus dijalani. Tidak bisa kita mengatakan tidak. Kita harus menjalani semua pengalaman-pengalaman itu. Bagi saya inilah pesan indah untuk kita, sebab kita masih hidup di dunia ini. Kita masih harus terus berjuang, kita akan mengalami suka duka kehidupan ini. Tapi satu yang penting, bila kita ingin menemukan damai, menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan, datanglah pada Yesus. Membangun relasi yang intim dengan Yesus, membangun kehangatan kasih dengan Yesus. Ada seorang bercerita dengan saya begini, "Di saat saya takut, di saat saya putus asa, di saat saya mengalami kesulitan, baik dalam keluarga, pekerjaan, relasi dengan sesama, satu yang tidak pernah saya lupakan adalah datang pada Yesus." Kadang saya hanya berdiam di hadapan Yesus tanpa banyak kata, cuma mempersembahkan, "Tuhan, inilah aku, inilah hidupku, inilah persoalan." Dan saya merasa yakin bahwa bila saya datang pada Yesus, saya persembahkan persoalan hidup saya pada Yesus, selalu ada damai, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Walaupun saya tahu masalah itu masih ada dan terus ada, tapi paling tidak saya menemukan damai, saya menemukan ketenangan menghadapi masalah saya dan bisa menjalannya dengan penuh kesabaran. Ini pengalaman yang indah. Datang kepada Yesus adalah solusi terindah bila kita mau tetap tenang dan damai. Saudaraku terkasih, ingin bahagia,
ingin damai, ingin sukacita, jawabannya satu. Datang dan dengarkanlah Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.